Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kegiatan Pok Darwis lanjut hari ini setelah greenhouse sederhana kita selesai, walaupun masih dalam proses pengerjaan lagi untuk menyelesaikan. Sekarang kita mau nanam sistem hidroponik sayuran sawi dengan ini namanya rakit apung. Ngapa namanya rakit apung? Karena styrofoam ini nempel di atas air, jadi kayak rakit gitulah. Nah ini bibit sawinya. Ini bibit sawinya kita semai kemarin 9 hari, HSS namanya, 9 hari setelah semai. Nah ini udah bisa ditanam. Jadi sistemnya ini sekok-sekok kotak kita masukin ke dalam lubang. Dalam lubang, jadi sekok-sekok. Jaraknya mungkin agak kita seling-seling karena ini jaraknya 10. Sebenarnya dia 15 karena ukuran kemarin kita agak bingung, jadi kita buat 10-10, jadi agak diseling. Ini 20 cm. Nah tapi yang penting kandungan di dalam air ini harus ada nutrisinya. Nah sebelum tadi kita ini masang ini, kita kasih nutrisi di minggu pertama itu 600 ppm. 600 ppm kita ukur pakai alat ini, alat TDS ini untuk untuk ukur ppm-nya. Nah ini sekitar kurang dari 600, benar 600 bisa kita tambahkan ininya agak habis. Jadi sistem rakit apung ini cara kerjanya dia sebenarnya harus pakai ini mesin Venturi untuk di dalam kita pasang supaya dia ada oksigennya. Tapi bisa juga kayak gini, tapi paling pertumbuhan ininya tidak sebagus yang ada mesin Venturinya. Jadi agak setiap kita boleh belajar nanam-nanam, bagusnya agak dipisahin dulu sekok-sekok, kita taruh di masing-masing dulu, dia tinggal tanam-tanam. Boleh di Jarak tadi tuh kita selingin. Coba kita dari ujung. Sistemnya hidroponik untuk tanaman organik itu dalam program kampung organik sebenarnya bisa juga ditanam di tanah. Jadi untuk lebih perawatannya biar tidak ada begitu beratnya lah untuk tanaman yang kayak kita nanam di lahan konvensional yang di lokasinya di tanah. Jadi sistem perawatan di sini yang penting kita ngecek nutrisinya seberapa dia, kalau kurang kita tambahin nutrisinya. Jadi ini juga sebagai sebenarnya kalau tujuan kita ke masyarakat itu untuk alternatif sebagai lahan yang kekurangan lahan sebenarnya. Kalau di rumah-rumah kan kebanyakan tanaman pekarang itu habis, jadi mau nyangkut-nyangkut susah. Jadi pakai sistem gini itu salah satu alternatif untuk bisa kita nanam-nanam. Ini bisa panen besok kurang lebih sekitar 30-40 hari kalau udah ada hambatan. berapa? 40 hari. Nah jadi agak seminggu sekali kita naikin nutrisinya. Ini kan 600, agak di minggu besok kita naikin jadi 800. Nah setelah itu sampai panen kita naikin langsung ke 1000 atau 1200 agak sampai sekitaran segitu. Berarti sudah ada nambah nutrisi lagi. Ada yang mau nanya? Kami. Nah ini kan sistem nanamnya kan serempak. Iya. Terus misalnya otomatis kayak kalau misalnya tumbuh semua kan otomatis panennya juga serempak. Misalnya tuh ada yang mati, antara lubang ini yang mati. Apakah kita harus ganti bibit atau kita ambek baik gitu nah? Kalau misalnya diganti bibit kan jadinya kayak nggak sama rata lagi pertumbuhannya gitu. Nggak ada masalah. Misalnya di sini ada yang mati, kita ambil be, kita buang. Karena di sini kaget kita kan ini nyemai lagi, jadi paling selisihnya seminggu. Nah yang ada di sini bisa kita pindahin ke situ. Mudah-mudahan dia bisa agak ngejar, mungkin tidak ada sebagus yang sudah. Yang penting dia bisa ngejar be, tidak ada masalah. Nah itu yang harus kita kontrol, kenapa dia mati. Nah itu yang jadi pertanyaan, jadi permasalahan kan kita cari. Biasanya kalau dia mati nguning itu paling kurang nutrisi. Nah kita cek nutrisinya pakai TDS nih. Bang,
karena ini beda 2 kali penanaman, di sini bedanya jaraknya seminggu. Nah, terus kan nutrisi kan bakal ditambah nih. Nah, tadi jangka waktu untuk nambah nutrisi berapa? Seminggu. Seminggu. Nah, seminggu. Sedangkan besok kalau mau nanam itu baru nutrisinya sudah tinggi. Nah, kayak mana tuh Bang? Yang di sini kalau kita tambah seminggu lagi mungkin jadi 800. Tidak begitu terlalu masalah. Karena ada juga orang yang memakai dari tahap semai nyampe habis itu satu ukuran. Dia langsung pakai ukuran kebesar, ukuran 1000 atau 1200 langsung bisa. Nah makanya kita sambil ngetes kan, sambil belajar di mana permasalahannya kayak kita tengok. Gini Bang, untuk nanam bibit yang pertama nih, airnya nih air biasa atau tetap dikasih vitamin juga? Iya. Pakai air biasa bisa, karena dia cuma untuk numbuhin itu. Dia sebenarnya sih butuh air biasa pun bisa, tapi bisa juga dikasih nutrisi, itu lebih nampak. Nah yang semayan ini Bang kemarin nyoba pakai ini nutrisi, ppm-nya kita kasih 200 yang rendah untuk dia nampakin perkembangan pertumbuhan dia, karena ini lumayan ya agak gemuk-gemuk dia, jadi pakai ppm 200 bisa pakai nutrisi. Agak dikepit dikit. Ini di sini Bang. Jadi yang ini kira kurang lebih 2 cm. Jadi dimasukin sedikit. Jadi yang penting dia di bawah ini nih nyentuh air dikit. Jadi dia kena air. Jadi kurang lebih dia masuk dikit dan nyentuh dia tuh.